Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke. Gua nggak bikin konten saat Indonesia dikalahkan di AFF, dikalahkan oleh timnas Vietnam di AFF. Habis itu gua nonton Derby Manchester. Besoknya gua bangun langsung drop dan langsung dibawa ke rumah sakit sama nyokap gua. Ya jadi kita buat konten pelan-pelan aja, berapa hari baru keluar rumah sakit tadi jadi juga tadi baru ke rumah sakit lagi buat minta surat rujukan. Gue bakal dirujuk ke tempat yang lebih prepare, tempat yang lebih oke. Tetapi kali ini gue mau membahas tentang keseluruhan permainan timnas di Piala AFF 2024, khususnya pas lawan Vietnam dan Filipina sob. Oke, kita balik masuk ke dalam konten. Dikalahkan Vietnam, ya itu udah sesuai dengan prediksi, sudah sesuai dengan kata-kata gua kalau emang Vietnam punya semangat menggebu-gebu. Dia tiga kali tidak pernah mengalahkan Indonesia. 3 kali dikalahkan Indonesia kandang maupun tandang, dan kemarin akhirnya baru terbalaskan. Dibanding permainan Vietnam lawan Philippines maupun Indonesia lawan Filipina sekalipun, gue lebih suka permainan lawan Vietnam karena emang lebih pasti, lebih jelas, lebih punya pakemnya sob ya. Kalau apa namanya, kita tuh bermain lawan Vietnam yang mengandalkan penuh reaksi football, transisi dari negatif ke positifnya mesti cepat, mesti berhasil. Dibandingkan lawan Philippines yang gua nontonnya juga udah mulai kelayangan tuh wala. Kita kembali kesusahan lagi, kesulitan lagi dalam membangun serangan, membangun attacking, membangun bola, padahal kita yang diberi keleluasaan untuk membangun serangan gitu kan. Nah, apa namanya? Tetapi kita benar-benar buat masuk 3/4 pertahanan Filipina saja tuh susah banget. Gue mencatat, gue mengingat-ingat kalau peluang paling ganas yang dibangun oleh open play dari timnas muda, keleluasaan open play dari timnas muda, yaitu dari yang Marcelino contekannya membentur tiang di tiang kedua. Oke, tiang yang seberangnya itu peluang paling bagus timnas muda Indonesia di ajang Piala AFF kemarin, pada khususnya pada saat melawan Philippines. Kita nggak usah ragukan lagi tentang lini belakang timnas muda Indonesia, bahkan sampai kipernya Cahya benar-benar the best banget, benar-benar tampil gemilang banget, benar-benar spektakuler banget. Yang jadi permasalahan ketika Arkan Fikri yang pemain Arema tampil saat melawan Vietnam, tampil sedikit lebih lepas, tampil sedikit lebih garang, tampil sedikit lebih dinamis. Mohon maaf ya sob kalau suara guanya apa namanya nggak terlalu jelas, nggak terlalu terdengeran. Ini akibat ada selang yang dimasukin dari hidung gua. Tenggorokan gua masih nggak bisa buat nelen makan atau minuman atau apapun itu. Terus apa namanya, balik lagi ke konten. Arkan Fikri tampil di lawan Philippines bukannya lebih buruk dibandingkan pada pertandingan pertama ataupun lawan pertandingan kedua lawan Laos Myanmar. Tetapi kembali turun grade aja, turun performance aja menurut gua.
dan kelihatan banget lah perbedaannya ada Marcelino ataupun tidak di lapangan pada saat pertandingan di Vietnam ataupun lawan Filipina sebagai tuan rumah, karena kita membutuhkan visi Marcelino di timnas muda ini dan benar-benar kalau loyalitasan dari visi skill Marcelino ya terjamin, ya terbukti gitu ada, walaupun belum bisa mengangkat timnas muda timnas muda Garuda di AFF 2024 ini. Golnya Filipina juga berkat penalti, ya itu VAR sampai diulang-ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Susah banget mencari sisi jelasnya, spek jelasnya, krono kejadian nyatanya, karena benar-benar cepat banget. Bahkan ya kalau ditarik, kalau terus kalian perhatiin, amatin ya itu handsball. Pelatih coach and stay juga kembali mengeluarkan kekecewaannya terhadap para pemain. Terlihat juga pas saat gestur Ferrari ditarik keluar karena kartu merah harus keluar lapangan. Dia tampak kecewa sekali dengan Ferrari. Ferrari bagus banget, tetapi memang harus lebih bisa untuk menahan kondisi, harus lebih sabar lagi. Terlihat Ferrari digelendoti sampai ke bawah dan Ferrarinya membalas dengan sikutan, sebuah hal yang nggak perlu sebetulnya. Ya, tetapi dia tidak bisa menahan emosinya gitu. Ya, akhirnya pancingan pemain Filipina termakan oleh emosinya Ferrari sob gitu. Ya sangat berarti banget kita kehilangan Ferrari, karena Ferrari bisa bantu untuk build up bola gitu kan. Terus ya satu lagi yang gue sampai dari match di Vietnam lawan Vietnam dan lawan Filipina, gue juga suka dengan dua gelandang debutan yang belum pernah masuk timnas senior dan timnas kelompok umur Indonesia. Kemarin masuk tuh, dan satu kalau nggak salah satunya pemain Arema juga, satunya pemain mana gitu gue lupa, dan satu tuh harus keluar lawan Vietnam kan karena cedera, sangat disayangkan sekali. Tapi gue lupa dia lawan Filipina main gak tuh. itu dua gelandang itu bener-bener bagus banget dalam berjuang, berjibaku di lini tengah, walaupun postur badannya nggak keker, tetapi duel-duelnya keren banget, oke banget, gue suka banget sob. Ya terus sayang banget dengan adanya Rafael Struijk juga belum memberikan kontribusi yang nyata, yang jelas juga. Tapi kalau dibilang ya Rafael Struijk bermain cukup bagus juga di Piala AFF 2024 kali ini, walaupun dia tidak mencetak gol. Dia bisa menjadi pusat perhatian, pusat lawan, dan terbukti pas lawan Filipina dia berapa kali tuh dihajar terus sampai akhirnya ditarik oleh coach STY keluar lapangan. Oke. Nggak usah bully pemain, nggak usah mencari kesalahan nih, salah siapa yang patut disalahkan. Ini benar-benar pembelajaran yang bagus untuk timnas muda kita, untuk timnas senior rasa muda kita, karena masih keseluruhan berumur 20 tahun plus berapa bulan gitu kan. Semoga gue juga seneng banget ngeliat keepingan bolanya Ronaldo Kuate. Semoga bisa balik lagi dan bisa mengambil ilmu lebih baik lagi ketika dia sekarang lagi abroad bermain di luar negeri. Oke. Terus siapa lagi tuh yang satu lagi gue suka, sebetulnya lawan Vietnam kita bisa mencuri gol tuh kalau si Detan ya, yang pemain PSM Makassar bekerja sama Rafael Struijk.
sayang banget, emang masih belum tenang, masih kelihatan banget butuh butuh mental lagi, butuh diasah lagi, butuh jam terbang lagi untuk memberikan detan mental yang bagus. Oh, ya nggak usah lah buat kalian untuk nyerang-nyerang pemain. Sebetulnya kayak Cahya, kayak Doni Pamungkas, terus siapa Kadek Arel, terus siapa lagi Pratama Arhan, terus yang tampil baik lagi secara keseluruhan turnamen siapa lagi ya, Rafael Strike, Marcelino sekalipun nggak usah lah dihujat-hujat, dibully-bully. Jadi bukan berarti nggak lolos grup kita menjadi hilang kesempatan kita untuk berpentas di dunia. Ini cuma AFF, percobaan sangat wajar sekali. Percoba ini gara-gara air liur gue nih sob. Percobaan sangat wajar sekali. Percuma gue nggak bisa nelen ya kan jadinya. Percobaan sangat wajar sekali. Terus biarkan mereka terus berkembang, terus berkreasi dalam menata skillnya. Ya, tapi kalau ada pemanggilan pemusatan timnas senior, Cahya kayaknya layak diberi kesempatan nih buat jadi kiper ketiga aja. Gue suka sama performanya kemarin di Piala AFF 2024. Oke sob, sekian di konten kali ini. Terima kasih buat yang udah masih mau nonton. Jangan lupa untuk diklik subscribe, comment, like, and share, and see you, bye-bye. Jaga kesehatan.